Satu pesawat angkut Rusia menerbangkan ke Afghanistan seperti biasa. Siapa sangka pada saat ini, mainan tertentu terbang melewati mereka, mereka bahkan tidak menyadarinya. Lawan segera memerintahkan mereka, meminta mereka mendarat untuk memeriksa. Setelah mengatakan, menerbangkan ke tempat lain agar mereka berpikir. Kapten pilot segera menyadari ketidaknormalan tersebut dan segera menghubungi tim penyelamat. Dia hanya membuat alasan untuk memeriksa bahan bakar yang rusak, sambil mengulur waktu, tak disangka pihak lain menyadari hal ini. Pesawat tempur tersebut langsung terbang kembali, lalu menembakkan misil. Tanpa menunggu sang kapten berpikir lagi, misil kedua ditembakkan. Tentu saja, misil kedua juga menyiratkan bahwa ini adalah peringatan terakhir. Bahkan jika tidak mendarat, rudal balistik ketiga akan langsung menembak jatuh. Menyadari musuh tidak bercanda, demi keamanan bawahan, sang kapten hanya bisa mendarat. Mendaratkan pesawat di Bandara Taiban, Afghanistan, kapten sangat marah. Dia bertanya siapa yang melakukannya. Kok berani mencegah rute pengiriman Rusia, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Tiba-tiba para pengungsi Afghanistan berhamburan keluar, oknum bersenjata melihat situasi seperti ini. Bergegas minta mereka naik ke bus pergi ke villa untuk menghindari kecelakaan, tapi nyatanya menahan mereka. Mereka tidak peduli pada awalnya, mereka bilang akan memeriksanya dan pergi. Hingga keesokan harinya, kapten menghadiri rapat. Ia bilang mereka tidak melanggar apapun. Seharusnya tidak dikurung di sini, tapi begitu dia mengatakan itu, pria berjanggut di belakang langsung memegang peluru dan melemparkannya ke depan. Ternyata semua barang di pesawat hanya digunakan untuk menutupi senjata melawan Taliban. Pemimpin meletakkan peluru di pangkal senjata, lalu menembak ke arah langit secara berurutan. Pada titik ini, sang kapten pilot sangat ketakutan. Dia menyadari keseriusan kasus ini. Karena keamanan rekan-rekannya, sang kapten kembali ke villa tetapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Cuma suruh sabar nunggu informasi kedutaan, hasilnya belum ada. Mereka melihat seorang pria berambut dan janggut panjang. Dia melemparkan setumpuk uang ke atas meja. Selama kapten pilot membantunya melatih kru, dia tak hanya mendapatkan banyak uang, tapi juga bisa makan enak, melihat gadis cantik, dan kapten menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Pria berjanggut itu juga tidak menyerah, dia mencabut paku dari belakang. Kemudian tunjuk kapten dan katakan padanya untuk mengingat jumlah hari, berapa lama dia bisa bertahan. Kapten pilot melihat paku, dia tahu dia dalam bahaya kali ini. Jadi dia menggambar garis pertama di dinding, dalam sekejap mata telah berlalu 27 hari. Karena perang saudara Afghanistan, Kementerian Luar Negeri Rusia tidak dapat bernegosiasi dengan Taliban. Selama 3 minggu dalam penahanan, mereka hanya mengirimkan beberapa barang penting, tidak ada tanggapan kapan harus melepaskannya. Waktu menunggu dengan sia-sia, satu orang memutuskan untuk kabur. Akibatnya, dia dipukuli begitu dia keluar dari pintu. Sekarang dia mengerti. Taiban tak bercanda dengan mereka. Pada hari ke-46 penahanan, rekan-rekan menyalahkan kapten pilot. Mereka mengatakan mereka seperti ini karena kapten bahkan tidak membantah. Ia segera meninggalkan, tapi kemudian tentara Afghanistan tiba-tiba menyerang Taliban. Sebuah pesawat besar terbang lewat. Semuanya hancur. Taliban menganggap orang-orang ini dimanfaatkan. Jadi buruan cari mobil untuk pindahin mereka ke tempat lain, hasilnya mereka baru sampai. Sopir ke sana untuk menghibur istrinya, tapi kali ini melihat anggota keluarganya meninggal seperti itu, pengemudi menyalahkan kru pada anggota kru. Ketika kapten melihat ini, dia memberi pengemudi $5 sebagai kompensasi. Tak disangka, sopir tak perlu, ia cuma ingin membunuh mereka. Untungnya, junior di sebelahnya segera menghentikannya. Dalam sekejap mata, 180 hari telah berlalu, kedutaan mengirim seseorang untuk mengunjunginya. Namun tragisnya, kedutaan hanya memberi mereka surat dari anggota keluarga. Mereka tidak menyebutkan masalah penyelamatan. Sang kapten sekarang menyadari. Ingin keluar dari sini hidup-hidup hanya bisa mengandalkan diri sendiri, tapi waktu berlalu. Tentara Taliban lambat laun kehilangan kesabaran.
jika kapten tidak setuju hasilnya akan mengerikan. Melihat situasi seperti itu, sang kapten hanya bisa mengambil risiko, setuju untuk membantu Talian melatih awak kapal. Dia berkompromi karena mau melindungi dirinya sendiri, dan juga ingin mengambil kesempatan untuk memimpin rekan-rekannya pergi. Tapi Talian juga tidak bodoh, mereka minta ratusan penjaga. Kalau sudah waktunya mengajar, hanya kapten saja, tidak mungkin keluar dari sini. Orang Rusia menekan elemen bersenjata, tiba-tiba sebuah granat jatuh secara tidak sengaja. Pria itu membungkuk untuk mengambil granat, ingin mengembalikannya kepada bocah itu. Bocah itu ingin mengambilnya kembali, tetapi pria itu melemparkannya kembali ke rekan satu timnya. Pada titik ini mereka tidak menyadari keseriusan masalah, hanya melempar granat bola balik. Mereka terus menggoda anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu tahu dia sedang digoda dan sangat marah. Kemudian ambil granat lain, tarik peniti dan lemparkan ke arah mereka. Ya ampun! Tidak ada pergerakan sama sekali. Seorang rekan melihat hal tersebut dan memberanikan diri untuk memanjat. Di mana kau? Di bawah perutku. Begitu lokasi spesifik granat diketahui, rekan satu tim langsung ingin mengeluarkan granat tersebut. Rekan mengingatkan, peniti sudah dicabut, granat bisa meledak kapan saja. Pria gendut itu mendengar itu, dia dengan cepat berbaring di tanah, rekan satu timnya berhati-hati sedikit demi sedikit. Ketika granat tidak diperhatikan, langsung dibuang. Melihat granat itu tidak meledak, mereka menghela nafas lega, mengira itu hanya mainan. Akibatnya, saat mereka hendak berdiri, boom! Ini adalah kisah nyata di Afghanistan pada tahun 1995. 5 anggota awak berada di pesawat angkut yang sama, terkunci di Taliban selama lebih dari 200 hari. Mereka selalu berharap untuk melarikan diri dari tempat ini, hingga hari ke-240 penahanan. Kapten akhirnya menemukan rahasia, karena serangan balasan Taliban terhadap Kaben. Sebagian besar teroris dikirim ke medan perang untuk berperang, tidak ada lagi yang menjaga bandara. Bahkan meriam raksasa itu tidak dijaga, sang kapten tahu sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi saya hanya memberikan 8 poin kepadanya, bagaimana dengan Anda? Sejak saat itu, kapten akan mengamati situasi di bandara pada pagi hari, dan mencatat pada malam hari. Melalui penelitian, dia menemukan bahwa setiap hari Taliban menyisihkan waktu tetap untuk melakukan upacara. Selesaikan saja dulu, ia bisa mengantar rekan-rekannya pulang ke Rusia. Namun permasalahannya adalah, jika susah mendapatkan rekan satu tim untuk berkumpul di bandara. Pokoknya, hanya satu kapten yang diperbolehkan di setiap sesi latihan. Hari ke-378 penahanan, sang kapten mendapat kabar gembira. Besok adalah hari yang sangat penting bagi Taliban, di mana setiap orang akan merayakannya. Hal itu membuat sang kapten sangat senang. Dia menggunakan paku untuk menggores tembok. Karena ini tahu inilah kesempatan yang baik. Keesokan harinya, kapten menggunakan alasan tersebut untuk memperbaiki pesawat dan membawa rekan satu timnya ke bandara. Sampai kini, sang kapten menceritakan seluruh rencana pelarian kepada rekan-rekannya. Ketika mereka mendengarnya, mereka sangat gembira dan segera memperbaiki pesawat tersebut. Melihat polisi pemeriksa hendak datang, kapten buru-buru menjelaskan kepada orang banyak. Ia ngomong pesawat perlu sering dinyalakan, jika tidak akan meledak. Sangat mungkin untuk menghancurkan bumi. Taliban mendengar bahwa itu sangat serius, jadi mereka langsung setuju. Dia menyetujui permintaan pemeliharaan kapten, dengan sangat cepat pada hari upacara Taliban. Semua orang pergi ke tenda, hanya menyisakan 3 penjaga. Kapten melihat bahwa waktunya tepat, dan segera menyuruh kedua awak kapal untuk menggunakan sihir untuk mengalihkan perhatian awak kapal. Kemudian tutup pintunya, langsung nyalakan turbin. Ketika mereka menyadari ketidaknormalan tersebut, pesawat sudah memasuki jalur penerbangan. Mereka tercengang, awak kapal tidak sopan lagi. Beberapa jurus dasar berhasil mengalahkan mereka, dan Taliban segera mengirimkan pasukan untuk menekan mereka. Tapi lalu, angin kencang menyebabkan mobil mereka terbang ratusan meter jauhnya. Begitu saja, kelima anggota berhasil lolos, menciptakan keajaiban dalam sejarah penerbangan modern. Kemudian mereka menerbangkan pesawat ke Arab, lalu kembali ke Rusia selama 2 hari.
di mana Kapten dan Wakil Kapten dianugerahi medali